Keraton atau Pura Mangkunegaran masih terlihat gagah, terawat, dan bersih. Keraton ini didirikan oleh Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa yang kemudian dinobatkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Dilarang membangun pura seperti Keraton Raja Mataram, Mangkunegara I tak kurang akal. Pura Mangkunegaran didesain tetap megah dan mampu menjalankan fungsi militer, politik, kebudayaan, dan ekonomi. Bahkan, Pura Mangkunegaran memiliki pendopo terbesar di Indonesia, juga markas tentara paling profesional di Asia Tenggara pada masanya. Di masa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara X saat ini, keraton ini tetap megah dan terawat. Berikut dalaman Pura Mangkunegaran dan aktivitas raja. Munculnya Pura Mangkunegaran tak terlepas dari perjuangan Raden Mas Said yang bergerilya selama lebih dari 15 tahun menentang VOC dan Kasunanan Surakarta. Pamannya, Pangeran Mangkubumi, akhirnya juga terjun di medan gerilya dengan tujuan sama. Maka, Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi sempat bergabung. Namun, kongsi keduanya akhirnya pecah. Lalu, Pangeran Mangkubumi mengambil jalan damai dengan menandatangani perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian itu membuat Mataram pecah menjadi dua. Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah barat. Ia menjadi raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, kemudian membangun Keraton Kasultanan Yogyakarta. Sedangkan Mataram bagian timur tetap menjadi kekuasaan Kasunanan Surakarta yang saat itu dipimpin Raja Pakubuwono III. Raden Mas Said yang tidak terlibat dalam perjanjian Giyanti itu tetap bergerilya. Bahkan Raden Mas Said pernah dikeroyok VOC, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Namun Raden Mas Said tak pernah bisa dikalahkan. Agar perang yang melelahkan dan mengakibatkan banyak korban serta kerugian itu tak berlarut-larut, dilakukanlah perjanjian Salatiga di Gedung Pakuwon Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Perjanjian ini melibatkan Raden Mas Said, Pakubuwono III, Hamengkubuwono I, dan VOC. Hasilnya, Raden Mas Said diangkat sebagai Pangeran Mijil, pangeran yang setingkat raja-raja Jawa. Namun, ia tak boleh memakai gelar Sultan atau Sunan, melainkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Selain itu, Raden Mas Said mendapat tanah 4.000 cacah dari wilayah Kasunanan Surakarta, meliputi Karanganyar, Wonogiri, Gunung Kidul, dan Kedung. Sejak itu, Raden Mas Said yang sudah menjadi Mangkunegara I kemudian mendirikan Pura Mangkunegaran yang kini terletak di Jalan Ronggo Warsito, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo. Namun, sesuai perjanjian Salatiga, Mangkunegara I tak boleh membangun alun-alun, ringin kembar, dan tak boleh memiliki balai witana. Meski begitu, Pura Mangkunegaran memiliki bagian-bagian yang menyerupai keraton, yaitu Pamedan, Pendopo, Pringgitan, Dalem, dan Keputren yang dikelilingi oleh tembok tinggi nan kokoh. Bagian dari bangunan Pura Mangkunegaran terdiri dari gapura hijau sebagai pintu masuk utama. Setelah memasuki gapura akan bertemu Pamedan, yaitu lapangan tempat latihan prajurit Mangkunegaran. Di sebelah timurnya terdapat bangunan kavaleri artileri, markas Legiun Mangkunegaran yang terkenal itu. Lalu ada pintu gerbang kedua menuju halaman dalam atau menuju pendopo ageng yang berukuran 3.500 meter persegi.
Bangunan ini berbentuk joglo. Pendopo ini dapat menampung kurang lebih 5.000 sampai 10.000 orang. Inilah pendopo terbesar di Indonesia menurut situs Mangkunegaran. Tiang-tiang kayu yang menyangga atap pendopo ageng diambil dari pepohonan yang tumbuh di hutan Donoloyo di perbukitan Wonogiri. Yang hebat, seluruh bangunan ini didirikan tanpa menggunakan paku. Di pendopo terdapat 3 perangkat gamelan yang dimainkan pada waktu-waktu tertentu. Gamelan-gamelan itu bernama Lipur Sari yang ditabuh setiap Rabu untuk latihan tari. Kemudian Kiai Seton yang ditabuh setiap Sabtu terdiri dari Kiai Segoro Windu, Kiai Pamerdasih, dan Kiai Basworo. Lalu ada gamelan Kiai Kenyut Mesem yang ditabuh pada upacara pernikahan dan kenaikan tahta. Tepat di belakang pendopo atau di utara pendopo terdapat peringgitan. Bangunan ini berbentuk kutuk ngambang. Peringgitan digunakan untuk pertunjukan wayang kulit. Di tempat ini pula Mangkunegara dinobatkan, termasuk Bri Cokrohutomo Wiro Sujiwo ketika dinobatkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10 menggantikan ayahanda Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 9 pada tanggal 12 Maret 2022. Di belakang bangunan ini ada Dalem Ageng. Ini bangunan berbentuk limasan yang memiliki luas sekitar 1.000 meter persegi, tempat kegiatan dan upacara Agung Pura Mangkunegaran. Saat ini, Dalem Ageng berfungsi sebagai museum. Di belakang Dalem Ageng terdapat Keputren, yakni tempat kediaman keluarga Mangkunegaran. Di dalamnya terdapat taman yang ditumbuhi pohon, bunga, sangkar besi burung, patung-patung klasik bergaya Eropa, serta kolam air mancur. Selain itu ada bangunan yang dinamai Praci Moyoso, sebuah ruang keluarga berbentuk segi 8 yang digunakan untuk rapat. Di dalam bangunan terdapat perabotan dari Eropa. Kaca-kaca berbingkai emas terpasang berjejer di dinding. Mangkunegaran juga dikelilingi bangunan yang berada di depan dan samping kanan kiri. Di depan terdapat bangunan tempat pejabat atau abdi dalam yang dulu mengurus administrasi serta kemiliteran. Bangunan-bangunan itu sebagian kini dipakai untuk parkir mobil. Sedangkan bagian kiri atau timur adalah tempat perpustakaan dan administrasi. Di sebelah barat juga berjejer bangunan untuk kantor pejabat keraton. Di masa modern ini, Pura Mangkunegaran lebih berfungsi sebagai institusi kebudayaan. Namun, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10 tetap aktif memimpin Pura Mangkunegaran dan kesehariannya aktif di keraton. Ia sering menerima tamu dari berbagai instansi, organisasi, dan masyarakat dengan berbagai kepentingan karena perannya sebagai pusat kebudayaan masih sangat penting dan signifikan. Bahkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10 bertekad kembali menggali nilai-nilai luhur kebudayaan Mangkunegaran untuk diaktualisasi kembali sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan. Berikut sekilas kegiatan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10 di dalam keraton. Disuruh hunting nggak Pak? Nah, ini Pak, ada tanda bintang di belakang, itu karya belum masuk.
Karyanya Om aja lah. Oh, jadi saya mau tinggalkan di sini. Siapa yang bisa selesai untuk apa stok kita siapa? Untuk Tidak untuk bapak ini saya tinggal di sini. Ini mau Bapak. Terima kasih.